Hai, balik lagi sama aku, Kumala. Video kali ini akan bahas mengenai gimana sih cara memilih sudut pandang atau POV, yaitu point of view, yang tepat untuk sebuah cerita. Berdasarkan pengalaman pribadi, aku tuh sering banget bingung untuk menentukan point of view mana atau sudut pandang mana yang akan aku pakai ketika mulai menulis sebuah cerita. Gak jarang juga kadangkala ketika aku sudah setengah jalan menuliskan naskah novelku, tiba-tiba aku merasa kalau sudut pandang yang aku ambil, yang aku pakai ini kurang cocok. Nah, makanya aku sering banget langsung ganti, jadi merombak semua secara keseluruhan sudut pandang dari awal sampai ke naskah yang sudah aku garap itu. Nah, ini juga ada pengalaman dari teman aku, dia sudah selesai ketika dia selesai menuliskan sebuah cerita, selesai gitu ya, terus tiba-tiba dia merasa kalau sudut pandang yang diambil itu juga kurang cocok. Nah, dia juga merasakan hal yang seperti aku rasakan, yaitu merombak keseluruhan cerita. Jadi kalau naskahnya udah jadi itu kan pastinya akan mengubah beberapa bagian-bagian gitu kan ya, itu pasti akan menjadi sangat repot. Kemudian jadi muncul sebuah pertanyaan, apakah memilih sudut pandang suatu cerita itu seriskan kelihatannya? Ya, kita akan bahas kupas tuntas masalah sudut pandang ini dalam video ini, jadi kamu harus stay tune di video aku, tonton sampai selesai, oke? Sebelum kita lebih lanjut bahas mengenai sudut pandang dalam novel atau dalam cerita, lebih baik kita tahu dulu nih pengertian dari sudut pandang itu tuh apa sih? Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam cerita. Jadi ini sama seperti lensa kamera yang membidik objek foto, harus fokus. Jadi sudut pandang kita juga harus fokus. Untuk jenis sudut pandang yang akan aku bahas adalah ada 3, yaitu jenis sudut pandang orang yang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Oke, langsung aja kita bahas sudut pandang yang pertama, orang pertama ya, biasanya menggunakan persona atau kata ganti seperti aku, saya, peta, apalagi dan lain-lainnya. Itu kalau yang jamak, itu yang kalau yang tunggal. Kalau yang jauh biasanya adalah kami. Sudut pandang pertama akan menempatkan pembaca pada pihak narator atau sang pencerita. Kesedihan narator adalah kesedihan pembaca juga, sama pula seperti kebahagiaan narator juga kebahagiaan si pembaca. Nah, kalau kesedihan yang sudah menimpa si narator tadi itu hasil akhirnya adalah untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca itu juga merasakan kesedihan yang dialami oleh narator atau oleh si tokoh utama. Kelebihan menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu pertama, ada kedekatan antara si tokoh utama dengan pembaca karena pembaca bisa merasakan apa yang tokoh utama rasakan dan juga bisa mengetahui apa yang tokoh utama pikirkan. Kelebihan yang kedua adalah lebih mudah untuk membagi perasaan, pikiran, dan emosi tokoh utama. Ketiga, memudahkan pembaca untuk memasuki pikiran si tokoh utama. Biasanya si pembaca itu akan merasa seolah-olah kalau tokoh utamanya itu adalah dia atau pembaca itu sendiri. Kelebihan yang keempat adalah lebih mudah ditulis karena kita sendiri itu kan sebagai individu berjalan menggunakan pemikiran-pemikiran kita sendiri ya kan, sama seperti sudut pandang orang pertama, yaitu berjalan sesuai dengan pemikiran-pemikiran si tokoh utama itu sendiri. Kelebihan selanjutnya adalah bisa memilih suara dengan bebas, yaitu menggunakan makian-makian, menggunakan slang, itu juga lebih bebas karena dia lebih personal ya kan, tadi lebih personal ke pemikiran atau sudut pandang orang itu sendiri. Dan kelebihan yang terakhir adalah bisa mengungkapkan pikiran tokohnya itu dengan lancar jaya. Ada kelebihan, pasti dong ada kelemahannya. Nah, kelemahan dari sudut pandang orang pertama itu, yang pertama adalah penulis nggak bisa memandang dari luar tokoh utama kecuali kalau tokoh utamanya itu melihat dari cermin. Kelemahan yang kedua adalah terbatas dalam pendengaran, penglihatan, atau juga membaca dari pikiran-pikiran si tokoh-tokoh yang lainnya. Dan kelemahan yang ketiga adalah sulitnya untuk mencari suasana yang baru untuk setiap pembaca. Sudut pandang orang pertama ini cocok banget untuk cerita-cerita yang tidak memiliki terlalu banyak tokoh ya. Konfliknya ini hanya terfokuskan ya, terpaku pada satu tokoh saja. Genre novel yang sering banget menggunakan sudut pandang orang pertama ini adalah novel-novel romance, thriller,
dan horor. Sudut pandang orang kedua biasanya menggunakan kata ganti persona kamu atau Anda. Sudut pandang orang kedua membuat pembaca itu dia seolah-olah hadir dalam sebuah cerita itu sendiri. Tentu saja perkataan jelek mengenai tokoh kamu juga akan seolah-olah mengatai si pembaca kalau dia itu juga jelek. Nah, hasil akhirnya adalah untuk membangkitkan emosi pembaca. Sudut pandang orang kedua ini jarang banget digunakan karena dalam praktiknya ternyata untuk menggunakan sudut pandang yang kedua ini ternyata sulit banget. Mirip sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua ini juga terbatas ya. Jadi hanya sekadar pemikiran-pemikiran si kamu aja yang diketahui. Jadi pemikiran-pemikiran orang lain itu tidak akan bisa terbaca. Nah, jadi karena perkataan jelek mengenai tokoh kamu juga akan mempengaruhi kalau seolah-olah mengatakan si pembaca juga jelek, maka point of view kedua atau sudut pandang kedua ini juga bisa memicu amarah atau protes dari si pembaca itu sendiri. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti persona dia, ia, mereka kalau yang jamak, atau juga bisa nama orang seperti Kumala. Sudut pandang orang ketiga dapat menonjolkan semua emosi tokoh dalam cerita. Nah, di sini posisi pembaca itu adalah sebagai pengamat. Seperti kita ketika menonton sebuah film, nah, jadi penonton itu hanya seorang pengamat. Sudut orang ketiga ini juga memiliki jenis-jenisnya. Jadi jenisnya ini tuh ada 4. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga objektif. Pada jenis sudut pandang ini, penulis itu berada di luar diri tokoh utama. Jadi penulis itu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh si tokoh, juga tidak tahu apa yang berada di dalam isi hati si tokoh. Di sini penulis itu hanya berperan sebagai reporter aja. Biasanya nih si sudut pandang orang ketiga ini digunakan oleh penulis ketika penulis itu ingin menciptakan aura misterius dari si tokoh utama. Nah, pada sudut pandang ini biasanya pembaca itu akan merasa cepat bosan karena pembaca itu lebih menginginkan kedekatan antara si tokoh utama ya. Dan sudut pandang orang ketiga yang objektif ini kurang cocok jika digunakan untuk cerita atau novel yang bergenre romance. Selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga objektif yang dimodifikasi. Penggunaan POV ini bisa meraih kedekatan antara pembaca dan si tokoh utama. Si narator atau si pencerita tidak menyebutkan kalau dia itu tahu apa yang dipikirkan atau apa yang berada di dalam hati benaknya si tokoh utama. Tetapi di sini itu narator hanya menebak-nebak kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran atau di dalam benaknya si tokoh utama ini. Karena menyebutkan sudut pandang orang itu agak panjang, jadi mulai di tengah-tengah ini akan menyebutnya dengan POV. Nah, selanjutnya adalah POV 3 yang serba tahu. Nah, pada POV ini narator atau penulis itu mengungkapkan semua hal yang terjadi itu pada pikiran si tokoh. Dan yang keempat adalah POV 3 terbatas. POV ini sebenarnya yang paling gampang atau yang paling mudah untuk diterapkan oleh penulis pemula. Penulis memiliki hak untuk memasuki pikiran-pikiran pada tokoh-tokoh tertentu saja. Tokoh terpilih ini biasanya adalah tokoh utama dan beberapa tokoh pilihan yang dianggap penting yang dinamakan viewpoint karakter. Nah, di sini juga aku punya tips gimana sih caranya untuk kita menentukan sebuah sudut pandang ketika sebelum kita menulis sebuah cerita. Jadi bentuknya adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu berapa banyak sih sudut pandang atau perspektif yang ingin kamu tampilkan dalam cerita ini. Jika kamu pengen menggunakan banyak sudut pandang ya, jadi dari beberapa tokoh itu kamu bisa banget menggunakan POV 3 yang serba tahu dan POV 3 yang terbatas. Pertanyaan kedua, apakah kira-kira kamu ingin adanya sebuah kedekatan atau adanya sebuah jarak antara tokohmu dan pembaca? Tentu aja kalau kamu menginginkan adanya kedekatan, kamu bisa menggunakan POV yang satu, yang pertama. Pertanyaan ketiga, apakah kamu ingin membuat cerita atau novel dengan suaramu sendiri? Kalau iya, kamu bisa banget menggunakan sudut pandang orang pertama. Pertanyaan keenam, dari ketiga jenis sudut pandang itu kira-kira mana sih yang paling alami ya, gaya yang paling alami untuk menceritakan ceritamu itu? Pertanyaan kelima, kira-kira dari ketiga point of view atau sudut pandang itu
point of view yang mana yang bisa membuatmu itu mengeksplor ya, yang bisa membuat ceritamu itu jadi lebih menarik. Dan pertanyaan yang keenam adalah sudut pandang mana yang kira-kira bisa atau yang paling baik untuk menceritakan ceritamu. Karena kira-kira jadi muncul sebuah pertanyaan nih, dalam satu novel, dalam satu cerita itu kira-kira boleh nggak sih kita memasukkan beberapa sudut pandang yang berbeda? Baik, jadi sebelum aku menjelaskannya, aku akan sedikit cerita dulu. Ketika aku mengikuti sebuah roadshow kepenulisan dari salah satu penerbit, aku juga pernah tanya mengenai hal ini ke ownernya. Waktu itu sih aku terpengaruh oleh novel-novelnya si Ayu Utami ya. Jadi kira-kira ownernya itu bilang boleh saja seorang penulis itu memasukkan sudut pandang yang berbeda dalam satu novel, tetapi untuk penulis pemula tidak dianjurkan dulu. Nah, kenapa? Mencampur beberapa sudut pandang dalam satu novel atau satu cerita itu memang boleh, asalkan ada tujuannya. Kalau kamu mencoba untuk membuat suatu novel dengan mencampur beberapa sudut pandang itu cuma karena keren-kerenan dan akan membuat pembaca itu bingung, sebaiknya jangan. Syarat untuk menulis sudut pandang dalam satu novel itu adalah gunakan satu sudut pandang pada bab-bab saja ya. Misalnya di bab 1 itu menggunakan sudut pandang aku atau sudut pandang yang lainnya, kemudian yang bab kedua baru sudut pandang yang berbeda, ketiga juga berbeda, itu boleh asalkan fokus ya satu gitu ya. Jangan masih bab 1 itu ada pencampuran antar sudut pandang orang pertama dan pencampuran sudut pandang orang ketiga, itu tidak dianjurkan sekali. Simpulannya, sebelum kita memilih untuk menentukan sudut pandang mana yang akan kita pakai, yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, genrenya. Genre tulisanmu apa? Romance, horror, thriller, misteri, religi, dan lain-lain. Yang kedua adalah tema, dan yang ketiga adalah rasa kenyamanan dari personalmu sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Hai, apakah kamu nanti konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga boleh banget share ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu bisa mampir ke sini. Dan jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Yang ini juga kalah bagus sih, tonton semuanya ya.